Selamat pagi semuanya. Kepada Dewan Juri yang terhormat, jika pepatah dapat berkata tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Kinanti Anastasia Pratista. Saya merupakan siswi kelas 8 SMP yang kini sedang menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Juanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang telah saya karang dengan judul Tangisan di Pematang Sawah dan Bisikan Senja. Semoga dengan cerita yang akan saya bacakan ini dapat memberikan kita semua hikmah baik dan pesan moral. Terima kasih, silakan menyaksikan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau di kaki perbukitan, hiduplah seorang petani bernama Pak Jaya. Desa itu bernama Sukamukti. Di desa tersebut sudah menganut tradisi bertani secara turun-temurun. Dan setiap musim tanam, mereka pasti mengadakan selamatan agar meminta keberkahan padi supaya dapat tumbuh subur. Namun, tidak dengan Pak Jaya. Sejak kematian istrinya 2 tahun yang lalu, ia merasa kesepian dan tak memiliki semangat untuk hidup. Ia tinggal dengan anak perempuannya bernama Laras. Laras masih duduk di bangku sekolah dasar. Sawah yang dimiliki oleh Pak Jaya tidaklah luas, hanya sebidang kecil di ujung desa dekat aliran sungai yang kian mengering. Musim kemarau telah tiba. Musim kemarau tiba lebih panjang daripada biasanya, sehingga memaksa untuk beberapa petani untuk panen lebih cepat, meskipun hasilnya tidak maksimal. Tapi tidak dengan Pak Jaya. Pak Jaya bahkan belum memanen apapun. Pada malam hari, ia duduk di depan rumahnya. Ia menatap langit dan berkata, "Jika begini terus, bagaimana aku bisa menghidupi Laras?" Ucapnya dengan suara yang bergetar. Tanpa ia sadari, satu persatu air matanya mulai turun. Angin malam terhembus pelan. Lalu bulir-bulir padi kering yang sudah ada di depan rumahnya mulai bergetar seolah hidup. Dari balik bayangan tersebut, muncul sosok perempuan bercahaya lembut yang memakai baju warna hijau berwarna hijau. Warna hijaunya itu berwarna hijau keemasan dan juga rambutnya yang terurai panjang berwarna keemasan bagaikan padi yang menguning. Pak Jaya tidak sadar akan hal tersebut. Pak Jaya! Pak Jaya terkaget. Ia langsung berdiri. Siapa kamu? Ucapnya dengan terkejut. Lalu peri tersebut bilang, "Aku adalah si penjaga padi. Orang-orang biasanya menyebut aku si peri padi, tapi namaku Senja. Aku mendengar suara tangismu," ucap si peri itu dengan lembut. Pak Jaya pun bingung. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak dengan apa yang sudah dia lihat. Dia pun berkata, Aku hanya petani biasa." Si peri menjawab, "Justru karena itu aku datang. Aku melihat kerja kerasmu, tetapi sekarang kamu mulai goyah akan putus asa ya?" Lalu Pak Jaya sedih menunduk dan berkata, Aku sudah berusaha, tetapi hasilnya selalu gagal. Apa aku kurang bekerja keras?" Lalu si peri tersebut pun berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan membantumu, tapi tidak dengan cara yang instan." Si Pak Jaya pun langsung melihat ke atas dengan mata yang basah. Lalu dengan cara apa? Peri tersebut lalu mendekat ke tanah di
di dekat mereka yang sudah retak-retak. Ia menyentuh tanah tersebut dan seketika tanah tersebut mulai terlihat lembab. Mulai besok pagi, bangunlah lebih awal daripada biasanya. Rawatlah sawahmu seperti biasa. Jangan mengeluh dan jangan menyerah, ucap si peri padi. Lalu seketika cahaya itu pun menghilang. Sejak saat itu, Pak Jaya bangun lebih awal daripada biasanya. Ia merawat sawahnya seperti biasa, walaupun panas matahari terasa membakar kulitnya, walaupun tangannya lecet dan badannya lelah. Tetangga Pak Jaya mulai meragukan hal yang Pak Jaya lakukan. "Jaya, untuk apa terus dipaksakan?" ucap salah satu dari mereka. "Cari pekerjaan lain saja toh." Lalu Pak Jaya hanya tersenyum membalas perkataan mereka. "Ini adalah sawah peninggalan orang tua saya. Saya tidak dapat meninggalkannya begitu saja," ucap Pak Jaya meyakinkan para tetangganya. Sejak saat itu, pada suatu pagi yang kabutnya mulai hilang, Laras berlari ke arah sawah. "Bapak! Bapak! Lihat!" Pak Jaya yang sedang menimba air pun terkejut. Ada apa, Nak?" Laras pun menuju ke arah sawah. Dan sawah yang tadinya kering, lama-kelamaan muncul tunas-tunas kecil yang menandakan kehidupan. Pak Jaya pun menunduk, kakinya lemas dan ia menangis. Namun tangisan itu berbeda. Ini tumbuh. Sejak saat itu, hujan pun mulai turun. Perlahan-lahan, tidaklah deras, tetapi cukup untuk memberi kehidupan bagi mereka semua. Musim panen pun segera tiba. Pak Jaya dan Laras segera memanen padi yang mereka tanam. Memang tidak sebanyak petani lain pada saat tahun-tahun subur, tetapi panen yang mereka hasilkan cukup untuk menghidupi mereka berdua. Sejak saat itu, Pak Jaya menjadi contoh bagi warga desa Sukamukti. Malam setelah panen, ia kembali duduk di depan rumahnya. Ia berkata sendiri. Lalu tiba-tiba, seperti dulu, cahaya itu mulai muncul kembali. Peri itu kemudian duduk di hadapannya. Dia berkata, "Kamu hebat, Pak Jaya." Pak Jaya itu hanya menatapnya dengan wajah dan mata yang berkaca-kaca. "Bukan aku yang hebat, tetapi aku terus mau belajar untuk bersabar." Pak Jaya kemudian hanya menatap si peri dan berkata sambil menunduk malu dan menunduk kehormat kepada peri tersebut, "Terima kasih." Peri tersebut tersenyum. "Jangan berterima kasih kepada aku, Pak Jaya. Berterima kasihlah kepada diri kamu sendiri yang telah bertahan meskipun diberi cobaan yang banyak." Sejak saat itu, Pak Jaya pun mulai panen seperti biasa. Panennya lama-kelamaan menjadi banyak seperti petani lain dan sawahnya mulai subur. Semenjak saat itu, setiap ada padi yang mengering dan terhembus angin, selalu seperti terdengar bisikan yang berkata bahwa teruslah berjuang dan jangan menyerah. Sejak cerita itu terjadi, semua warga desa Sukamukti menjadikan Pak Jaya sebagai contoh. Pak Jaya bisa menjadi contoh mereka untuk tidak menyerah dan harus terus berusaha. Sekian cerita yang dapat saya bacakan.